Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah, I'm fine. Today I'm fine. Oh, great. How are Masya you Allah. today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khairin minallahi wa ni'mah. Ini kita ada di acara Family Time ya. Mudah-mudahan kalau ini jadi diupload, mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran. Sebetulnya mama mau cerita tentang kok tiba-tiba jadi serak ya? Sama. Sebenarnya mama mau cerita tentang pengalaman masa kecil, tapi kayaknya enggak dulu di malam hari ini ya. Dan hari ini ketok aja. Dan hari ini adalah hari Ahad ya, hari santai keluarga. Kita makan santai terus. Malam Ahad. Ini Sabtu malam Ahad. Minggu. Malam Ahad. Tadi Mama hari Ahad. Oh iya, maaf salah ya. Salah ngomong. Oke. Nah gini, Mama baca buku. Ini bukunya. Ini sebetulnya udah sering banget dibaca sama Mama ya. Bukunya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Beliaunya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Sudah ada, tapi Masya Allah ya, inilah pentingnya kita punya buku yang inspiratif ketika orang yang sudah nggak ada. Ini udah lama banget bukunya. Tahun? Tahun berapa ya? 2005 nih cetakan. 2005 itu ada, udah cetakan keberapa tahu ini. Ini udah lama banget ini buku. Cetakan ke-33 2005 tuh. Wow. Mas Yus nyari nggak? Nah, tentang apa sih? Tentang keyakinan ya, anak-anak ya, hukum keyakinan. Jadi beliau bilang begini, apapun yang Anda yakini sebagai kenyataan, ia akan menentukan sikap dan perilaku Anda, meski sejatinya ia bukan kenyataan. Apa maksudnya? Nah, ini ada suatu penelitian. Nah, sebelum kita bahas tentang apa maksud dari kalimat tersebut, ada sebuah penelitian di Yale University. Tahu kan Yale University? No. Itu universitas di Amerika Serikat yang tua banget. Kalau nggak salah 350 tahun ya usianya ya. I don't know. Itu terkenal banget. 3,5 apa Tom? Berarti pengetahuannya harus ditambah ya Mas Dos ya. Nah, dilakukan penelitian kepada beberapa mahasiswa. Dikatakan kepada mereka, jadi mereka dikumpulin, mereka dibilangin kayak gini, orang yang bermata biru itu jauh lebih cerdas daripada orang yang bermata hitam. Are you serious? Gitu, ya kan? Nah, hasil belajar mereka jauh lebih baik. Udah digituin doang, dibilangin kayak gitu terus nggak ada penjelasan apa-apa. Cuma dibilangin kalau mahasiswa orang dengan mata biru dia lebih cerdas daripada orang yang bermata hitam. Nah, yang menakjubkan adalah mereka tuh dikumpulin lagi gitu ya, dikumpulin lagi. Mahasiswa ternyata gitu, hasil belajar mahasiswa bermata biru itu berkembang sangat pesat. Sebaliknya yang mahasiswa bermata hitam itu merosot tajam. Sadis. Nah, terus mereka, para peneliti ini kembali mengumpulkan mahasiswa tersebut. Disampaikan lagi ke para mahasiswa itu setelah terjadi kesalahan. Ternyata bukan yang bermata biru yang lebih cerdas. Kebalikannya, ternyata melainkan yang bermata hitamlah yang lebih cerdas. Gitu.
dibandingkan dengan yang mata biru. Udah gitu doang dibilanginnya. Nah, setelah itu yang terjadi adalah hasil ujian yang bermata hitam melesat, Tinggi. yang bermata biru merosot. Kebalikannya. Iya, betul. Nah, setelah itu peneliti ngumpulin lagi nih. Mereka dikumpulin, terus para ahli tuh menyampaikan gini. Salahan lagi. Bahwa enggak. Mereka dikumpulin terus para peneliti bilang bahwa warna mata tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Para ahli itu juga menyampaikan bahwa yang mereka lakukan hanyalah meneliti tentang kekuatan keyakinan. Dijelaskan juga bahwa hasil yang diperoleh kedua kelompok mahasiswa itu bukan karena warna mata. Jadi mereka itu melesat jauh atau merosot itu bukan karena pengaruh warna mata, melainkan karena keyakinan bahwa mereka lebih unggul. Gitu. Keyakinan bahwa mereka lebih unggul. Bukan karena matanya, gitu kan? Karena keyakinan itu tuh ya, jadi mereka yakin mereka lebih unggul, maka terbentuklah citra diri yang kuat pada setiap mahasiswa yang membuat sikap mereka berjalan seperti keyakinan. Maka kita balik lagi tuh ke kalimat yang tadi. Apapun yang Anda yakini sebagai keyakinan, ia akan menentukan sikap dan perilaku Anda meski sejatinya itu bukan kenyataan. Jadi nyambung kan ya? Dengan penelitian tadi. Nah, Mama punya cerita nih. Ada keyakinan, ini keyakinan dari murid Mama ya. Dia itu selalu yakin kalau gampang nih semua urusan. Ya yakinnya gampang urusannya. Jadi kalau diajak, itu mah gampang gitu. Misalnya ya, suatu saat kan diajak dia itu belanja bahan gitu. Terus kalau Mama kan mikirnya gimana bawanya, naik kereta, perempuan gitu. Dia bilang santai aja Bu, nanti pasti ada yang nolong gitu. Nah satu di lain sisi ada murid yang dia tuh keyakinannya gini, kayaknya kalau saya pergi repot banget deh, kalau saya belanja banyak repot deh, ribet banget, nggak ada yang nolongin gitu. Maka yang terjadi kenyataannya begitu. Jadi dua orang ini pernah bareng-bareng nih pergi ke Tanah Abang ya, sama-sama belanja. Belanjaannya banyak. Yang selalu dapat pertolongan adalah si A. Yang dia yakin terus pokoknya gampang aja. Gampang Bu itu mah, nanti pasti ada yang nolongin. Di sana kan banyak orang gitu. Padahal kalau dilihat yang sepertinya layak dapat pertolongan adalah si B. Tapi karena si B udah meyakini bahwa dia itu bakalan gak ditolongin sama orang gitu. Orang tuh bakalannya sibuk aja dengan urusan masing-masing. Nah kayak gitu. Nah terus kita terapinnya ke dalam keyakinan diri kita tuh kayak gimana? Kadang-kadang kita gini, kayaknya saya gak yakin deh kalau saya bisa berhasil. Saya gak yakin bisa ngajar. Saya gak yakin kalau saya bisa sukses gitu. Saya gak bisa jualan. Saya nggak yakin ini laku. Nah, banyak orang yang punya keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan itulah yang mesti kita rubah gitu, sehingga nanti membentuk citra diri gitu ya. Kita mandang diri kita tuh sebagai orang yang seperti apa. Saya Daus nih. Daus punya keyakinan apa yang dia nggak produktif. Nah, itu harus dirubah gitu. Kadang-kadang nih dalam keseharian kita nih kan suka ada yang saya tiap bulan pasti sariawan. Nggak usah nunjuk Pi. Jadi punya keyakinan sariawan. Makanya iya terus jadinya ketarik tuh. Saya yakin lo bisa tepat. Kalau gitu gue yakin setiap bulan lo dapat duit 100 juta. Amin. Diwujudkan dengan doa dan usaha. Katanya yakin aja. Ya iya yakin. Ya nggak yakin terus kemudian nggak melakukan apa-apa dong. That's bullshit. Gitu ya. Oke.
Nah, gimana anak-anak punya tambahan nggak? Punya, ya itu mungkin nambahin sesuatu yang berkaitan dengan itu tadi hukum tentang keyakinan. Keyakinan. Ya. Iya, ini ada. Terus jangan dibatalkan, kan kadang-kadang kita gini, kita bilang gini, akhir tahun ini di rekening saya ada uang 2 miliar, Amin. gitu ya. Allah. Terus kita membatalkan sendiri, mungkin nggak ya? Gitu. Jadi Nah, itu membantah membatalkan sendiri. Membatalkan. Itu membatalkan. Saya kan cuma ibu rumah tangga. Saya kan cuma Ya. pekerja rendahan, gitu. Jadi kitalah yang membatalkan diri kita sendiri, gitu ya. Nah, jangan dibatalin kalau kita udah menanamkan keyakinan ke dalam diri kita, jangan dibatalkan. Nah, ini Henry Ford, tahu kan Henry Ford? Mas pernah punya, Mas pernah baca di komiknya, Mama pernah beliin komik tentang tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, salah satunya Henry Ford. Ya kenal. Mas mungkin ingat-ingat enggak? Iya, komik tokoh-tokoh terkenal ada. Mama beli di sebuah toko buku besar, kalian baca dari kelas 2 SD. Ini pembuat mobil Ford. Pertama di dunia. Mobilnya mobil itu ya, mobil pakai mesin pesawat. Oh, nggak tahu deh Mama, pokoknya kalian pernah baca. Mama kan suplainya majalah buku-buku seperti itu. Dia mengatakan begini, jika Anda yakin mampu melakukan sesuatu atau Anda yakin tidak mampu melakukan sesuatu, Anda benar dalam 2 keyakinan itu. Saya kayak nggak mampu deh, saya nggak bisa. Nah, Mama ingat, Mama tuh dulu pernah ikut sebuah pelatihan di Bandung. Itu waktu itu udah punya anak 3. Usianya tuh dibandingin sama peserta lain, Mama yang paling tua. Udah 30-an 30-an something lah gitu. Nah, itu kita ada di Bandung itu ada buat latihan tentara tuh, apa namanya ya? Di mana itu ya? Mama nggak inget ya tempatnya ya, tapi itu buat latihan tentara. Jadi kita itu harus tuh yang gitu tuh apa Bi? Merayap. Bawa bawa ransel. Terus kemudian naik. Pokoknya latihannya tentara aja. Naik yang ada gininya nih, seret gitu, besi. Terus kita tuh naik. Terus terakhir ada kolam. Tengah-tengahnya ada tali. Kita gelayutan. Terus sebelumnya kita dikasih dulu penguatan, yakin kalau ini bisa, gitu. Kalau diinget-inget sekarang, kayaknya nggak mungkin banget ya gue bisa gitu ya. Pertama, Mama itu waktu itu punya penyakit TB paru. Terus udah gitu usianya dibandingin sama peserta-peserta lain yang paling tua gitu ya. Mereka tuh baru 20, 18 gitu. Tapi tahu nggak? Mama lah satu-satunya perempuan yang berhasil menyeberangi itu kolom itu. Padahal itu lebar banget. Coba sekali-kali deh. Ini apa namanya? Ke tempat latihannya tentara. Gimana itu yang pertama masalahnya? Ntar ya kita cari ya Pi. Ada di Condet juga ada. Di Alam Sutra juga ada. Ada di Jamber kayaknya ada. Emang ada? Kok diklat? Kok ada gitu hanya. Nah, terus yang kedua, waktu Mama ikut training berjalan di atas api. Do pernah kasih tahu Mas kecil. Iya betul. Nih Mama kasih tahu dulu. Jadi itu ternyata bukan api biasa. Jadi itu tuh nggak pakai arang Pi. Pakai batu bara. Bayangin itu lebar panjangnya dari sekitar 3 meter. 3 meter segitu ya Pi. Nah, itu kita training seharian penuh untuk memberikan keyakinan. Jadi kita tuh diberikan keyakinan, diyakinkan bahwa kita tuh bisa melakukan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa melakukan sesuatu breakthrough gitu ya. Sesuatu yang belum pernah kita lakukan, yang kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi satu-satu. Nah,
itu kasih yel segala macam ya. Terus saya bisa gitu. Terus kita digulung nih kaki, digulung nih, nggak boleh pakai kaos kaki ya, digulung biar ini nggak kebakar, udah digulung terus dikasih motivasi lagi, kamu bisa gitu. Nah, yang harus dibuang saat itu adalah sombong, nggak boleh kita sombong. Terus juga nggak boleh meremehkan, nggak boleh sombong, nggak boleh meremehkan. Itu Masya Allah, itu napakin api itu enggak seperti napakin api. Jadi ketika kita mau lewat itu diguyur tuh pakai inian, pakai bensin, menyala. Setiap ada yang mau lewat dinyalain. Sika. Ada yang berantem. Nah itu suara berantem, dipanggil Ciko, takutnya Ciko yang berantem. Kita emang overprotective terhadap si kucing. Jadi udah gitu terus Mama melangkah tuh. Terus nanti kalau ada yang kebakar atau mati gimana? Itu ada ininya, ada yang jaga. Kalau itu langsung surut gitu ya. Alhamdulillah sampai ujung itu enggak melepuh. Mulus. Jadi yang mau Mama ceritain adalah nggak ada api itu. Nah, yang mau Mama ceritain adalah kita bisa men-setting pikiran kita, keyakinan kita, sesuatu yang tadi dibilang sini ya, yang Henry Ford bilang itu. Mana tuh tadi? Jika Anda yakin mampu melakukan sesuatu atau Anda yakin tidak mampu melakukan sesuatu, Anda benar dalam keyakinan itu. Coba dalam kehidupan anak-anak, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, Mas Daus, contohnya. main bola. Pas main bola. Orang capek-capek. Terus Mas, banyak tuh Mas kayaknya. Intinya banyak lah. Ya, kadang-kadang nggak inget kan ya, nanti kalau pas ada Nggak kejadian ingat sesuatu. kok. Oh ingat. Mas apa Mas? Sebuah kejadian yang kayaknya nggak, saya yakin ini bisa dan kemudian bisa. Padahal kayaknya kalau dihitung-hitung dari kemampuan nggak mungkin nih gitu. Kakak mungkin? Kakak? Ada nggak? Iya ada. Apa Kak? Coba Kak. Oh iya betul. Kakak itu ya, itu secara fisik waktu itu harusnya udah nggak bisa bertahan dengan kondisi HB yang Masya Allah. Pokoknya kalau dibilang ngeri banget gitu, karena waktu itu dokter bilangnya sebentar lagi ibu terlambat sedikit lagi anak ini udah selesai hidupnya gitu, karena darahnya kakak Oriza itu kosong sehingga ya darah merahnya kosong sehingga si jantung ini kasihan gitu ya, dia memompa sesuatu yang nggak ada yang dipompa gitu. Jadi kalau terlambat nggak gitu, tapi Masya Allah gitu ya, kakak tuh masih naik ke atas, terus masih olahraga di sekolah, terus jalan kaki dari rumah ke depan ke angkot itu jauh gitu. Jadi itu amazing banget ya, Masya Allah ya. Karena apa? Karena ada di dalam pikiran kakak itu secara nggak sadar mengatakan bahwa dirinya itu mampu melakukan itu gitu. Melakukan aktivitas itu dia mampu. Nah itu ya yang amazing. Nah itu salah satu cerita dari kakak Oriza. Kakak Oriza sedang tidak pakai kerudung, jadi nggak bisa cerita ke frame ini ya. Mas, do you have story about it? Papi yakin diserahin tugas gantiin leader ya. Tapi yakin bisa. Makanya bisa ya. Bisa. Terus berjalan dengan lancar. Nah itu keyakinan ya. Terus ada tugas waktu itu yang diserahin sama leader ke papi. Nah ini kamu kerjain, pasti kamu bisa. Oh iya Pak, siap, saya yakin bisa. Selesai dalam waktu yang baik ya maksudnya. Jadi kesananya jadi santai. Lebih cepat gitu ya dari lebih yang awal. gitu. Lebih awal. Oke, lebih awal. Mas? Pengalaman waktu itu ngendarain kuda. Oh iya betul, Mas juga nih
Waktu mengendari kuda. Oke. Naik kuda. When it's just my first time, karena pertama kali, nggak pernah namanya. Maksudnya pernah naik kuda tapi paling cuma dituntun gitu ya, jalan. But I ride it alone. Jadi ngendarinya, naikinnya tuh sendiri, ngendarinya sendiri, dan itu dilakuin saat kudanya berlari. Maksudnya jadi kayak seperti bayi diajak lari gitu, didorong untuk lari langsung. Jadi kalau kaitannya dengan keyakinan, waktu Keyakinan itu yang ada itu- di dalam pikiran Mas apa? Mas ingat banget tuh pertama emang waktu pas naik kuda, waktu di samping kuda ada rasa khawatir, hesitate gitu kan, ragu-ragu. Naik kuda karena di samping yang bilang kamu yakin kamu bisa gitu kan. Nah, ini ya udah terpaksa kan. Terpaksa yakin. Tapi alhamdulillah actually it's really a good experience. Oke. Ya nanti mudah-mudahan bisa ditampilkan ya bagaimana waktu Mas berkuda nih. Itu ya. Saudara-saudara, jadi mulai sekarang maksud Mama adalah pesannya mulai sekarang tumbuhkanlah keyakinan yang positif ke dalam diri. Jadi kalau misalkan, aduh kayaknya nggak bisa, saya nggak bakalan lulus. Nah itu adalah keyakinan yang buruk gitu. Nggak bisa ngajar atau saya nggak bisa bisnis, nggak bisa apa lagi. Saya emang nggak bisa ngepel. Saya nggak bisa masak, nggak bisa beres-beres. Nah itu keyakinan yang tidak produktif, yang tidak mendukung keberhasilan kita, dibuang jauh-jauh. Gantikan dengan keyakinan-keyakinan yang positif, produktif. Baik, kita tutup dulu dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.